guys, jadi pada kesempatan kali ini gue mau ngasih tahu kalau sebagai masyarakat Indonesia penting banget bagi kita untuk bertoleransi. Jadi mulailah bersama-sama dari sekarang kita menjadi selangkah lebih toleran. Loh, kok kontradiktif? Mungkin seringkali kita kayak orang tadi. Kita merasa kalau diri kita itu udah toleran. Tapi nggak sekali atau dua kali, kita seringkali menunjukkan sikap atau bahkan melakukan tindakan yang tergolong intoleran. Kalau kalian sadar nih, sudah mau 76 tahun Indonesia merdeka, tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa tindakan intoleran itu masih sering terjadi. Nah, hal tersebut tuh seakan-akan nunjukin kalau masyarakat Indonesia tuh seakan-akan lupa betapa pentingnya toleransi bagi Indonesia. Simpelnya, Indonesia jauh sebelum merdeka itu sangat beragam. Ada banyak kerajaan, suku, agama, ras, etnis, budaya, dan masih banyak lagi. Intinya, antar masyarakat atau istilahnya orang-orang yang tinggal di daerah Indonesia itu belum ada kesadaran aku dan dia adalah satu bangsa. Lalu masuklah masa kolonisasi bangsa-bangsa asing dari Portugis, Belanda, dan Jepang. Masing-masing pun durasinya juga sangat lama. Dari situ muncullah kesadaran bahwa ada kesamaan nasib. Aku dan dia sama-sama dijajah. Dari situ muncullah kesadaran juga bahwa mereka memiliki harkat dan martabat sebagai manusia. Artinya mereka berhak merdeka dan tidak dijajah. Dari situ juga muncul kesadaran akan bahwa keberagaman di Indonesia itu seharusnya dijadikan pemersatu, bukan pemecah belah. Akhirnya mereka berhasil bersatu dan bebas dari penjajahan. Dari situ mereka sadar bahwa persatuan dari perjuangan kemerdekaan itu memiliki makna yang sangat mendalam. Dari situ juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa persatuan bagi Indonesia seakan-akan itu menjadi karakteristik yang sifatnya lahiriah atau yang disebut sebagai innate karakteristik. Masalah penjajahan yang berabad-abad saja, solusinya persatuan. Nah, dari situ kita tahu kalau persatuan itu sangat penting bagi Indonesia. Nah, agar dapat bersatu, Indonesia memerlukan sila ketiga dalam Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Siapa sih yang nggak hafal sama sila yang cuma terdiri dari dua kata ini? Apalagi kalau kalian mungkin tinggal di sekolah atau di universitas kalian itu rutin melakukan upacara. Nah, tapi yang penting, makna dan signifikansi atau spiritnya itu apa sih? Pada dasarnya, sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia itu memiliki arti bahwa persatuan yang dapat memerdekakan bangsa dan mempertahankan eksistensi negara adalah persatuan yang didasarkan atas satu pijakan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan negara yang memiliki bunyi berbeda-beda tapi tak satu itu memiliki arti bahwa persatuan Indonesia itu adalah persatuan dalam keberagaman, bukan keberagaman dalam persatuan. Selain itu, dari dijadikannya Persatuan Indonesia sebagai salah satu sila dalam dasar negara yaitu Pancasila memiliki arti bahwa Indonesia dalam kenegaraan dan ketatanegaraannya itu didasarkan atas persatuan. Artinya apa? Artinya Indonesia itu bersatu karena kesamaan etnis, suku, budaya, ras, agama, dan bukan hanya sekedar kontrak sosial. Nah, setelah mengetahui maknanya, spirit dari sila ketiga itu apa sih? Intinya, spirit dari sila ketiga itu adalah toleransi. Nah, yang harus kita ketahui, toleransi itu apa sih? Toleransi merupakan sikap aktif mengakui hak-hak asasi setiap manusia secara sama, kendati berbeda. Artinya, toleransi itu menjunjung tinggi harmonisasi dalam perbedaan, bahwa setiap manusia dituntut untuk mengakui bahwa setiap individu itu memiliki perbedaan. Nah, kalau mau ditarik garis merahnya nih, intinya itu toleransi merupakan sikap di mana kita bisa menghargai, menghormati, dan menerima satu sama lain kendati setiap manusia itu memiliki perbedaan baik dalam identitas formal ataupun dalam cara pikir dan sebagainya. Nah, dari situ kita tahu bahwa toleransi itu menjadi kunci persatuan bagi Indonesia.
Ketika antar masyarakat Indonesia itu bisa menghormati, menghargai, dan menerima perbedaan dari segi etnis, ras, agama, budaya, mereka bisa bersatu. Nah, dari situ juga kita bisa tarik kesimpulan bahwa toleransi ini sangat penting bagi Indonesia yang merupakan negara kesatuan. Nah, tapi kenyataan di lapangan itu menunjukkan hal yang berbeda, di mana kita bisa lihat seperti di awal tadi, sikap-sikap intoleran itu masih terjadi, yang artinya masih terjadi kegagalan dalam pengamalan spirit sila ketiga. Sikap intoleran di Indonesia itu biasanya terjadi dalam bentuk diskriminasi. Diskriminasi adalah sikap membeda-bedakan seorang pihak atau individu tertentu karena identitas formal seperti ras, etnis, agama, budaya, dan sebagainya. Biasanya diskriminasi itu terjadi dari mayoritas terhadap minoritas. Dan kalau di Indonesia, diskriminasi yang paling sering terjadi itu biasanya disebabkan karena salah. Ngomong-ngomong soal diskriminasi, kalian pasti juga udah tahu nih kalau di Indonesia itu sering terjadi tindakan rasisme, seksisme, diskriminasi etnis, diskriminasi terhadap arah politik tertentu, dan sebagainya. Bahkan kalau kalian coba cari atau surfing di Google, kalian pasti akan dihadapkan terhadap banyak sekali kasus yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari Indonesia Indicator, selama tahun 2020 kemarin, dari Januari sampai 10 Agustus, dikatakan terdapat kurang lebih 5.117 berita mengenai diskriminasi yang terjadi di Indonesia. Parahnya nih, belum lama setelah Indonesia merdeka, itu terjadi kasus diskriminasi yang cukup terkenal, yaitu kasus kerusuhan tahun 1998 di Jakarta. Kasus ini itu memang awalnya penyebabnya itu dibilang krisis moneter, tapi seakan-akan krisis ini itu menjadi pelampiasan dari sentimen etnis yang ada di Indonesia terhadap etnis Tionghoa. Dan memang kalau kita bicara mengenai sentimen etnis yang terjadi di Indonesia, yang paling terkenal atau paling sering dibahas atau yang bisa dibilang paling sering terlihat atau paling terlihat itu adalah sentimen anti-Cina. Mungkin kasus-kasus yang kalian paling tahu itu kasus rasisme terhadap Ahok, atau juga demo yang dilakukan oleh Perskumpulan 212 untuk menurunkan Ahok dari posisinya karena alasan bahwa pemimpin tidak boleh non-muslim. Walaupun saya rasa kita sama-sama tahu bahwa ada satu alasan sebenarnya. Kembali lagi ke kasus kerusuhan tahun 1998, yang kita bisa lihat dari terjadinya kasus tersebut adalah kasus tersebut itu berskala besar dan memakan banyak atau bisa dibilang ribuan korban jiwa, ratusan korban yang diperkosa, dan kerugian materi yang mencapai nominal miliaran. Dan yang paling ditinjau adalah bagaimana kasus tersebut itu meninggalkan trauma yang bahkan setelah berpuluh-puluh tahun kemudian itu masih ada. Dari situ kita tahu bahwa sikap intoleran jika dibiarkan berkembang itu dampaknya bisa sangat destruktif. Belum lama setelah itu juga terjadi kasus diskriminasi yang dijuluki sebagai kasus diskriminasi terbesar atau terparah pasca reformasi. Ada kasus konflik Sampit, ada konflik Ahmadiyah, dan juga ada konflik agama di Maluku. Sampai sekarang pun kasus diskriminasi tidak dapat dipungkiri masih terjadi. Belum lama ada kasus rasisme terhadap orang Papua yang sempat menggemparkan media sosial dengan tagar "Kami bukan monyet". Juga sempat terjadi kasus pengeboman di Surabaya dan juga di Makassar. Terjadinya pandemi ini juga dipandang sebagai amunisi baru untuk menumbuh kembangkan kembali sentimen etnis terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Selain itu, pesatnya perkembangan digital atau perkembangan teknologi di Indonesia juga menyebabkan banyaknya kasus diskriminasi yang sekarang pindah ke dunia cyber. Kasus diskriminasi tersebut biasanya terjadi dalam atau melalui media sosial.
Kalian pasti juga sering ngalamin nih saat kalian sedang surfing atau kalian sedang scrolling di TikTok, kalian sedang scrolling di Instagram, kalian menemukan postingan atau komentar yang kesannya itu memojokkan etnis tertentu atau memojokkan pihak tertentu. Seperti ini, dan semua ini. Yang lucunya juga nih, sempat ada tweet di Twitter yang mengatakan bahwa uang pecahan 75.000 itu menampilkan pakaian adat dari Cina. Dan yang terkesan rasis atau istilahnya termasuk tindakan diskriminasi adalah bahwa pernyataan tersebut seakan-akan mengatakan bahwa dicetaknya nominal atau pecahan uang tersebut itu seakan-akan untuk memenuhi agenda pribadi atau kepentingan pribadi etnis Tionghoa. Yang cukup ironisnya bagi saya itu adalah gimana negara Indonesia yang seharusnya dari latar belakang sejarahnya itu dikenal isi masyarakatnya itu toleransi dan istilahnya bisa bersatu, ini malah seakan-akan menjadikan hal sekecil apapun itu sebagai alasan untuk memecah belah. Nah, dari semua kasus yang telah saya paparkan, dari semua data yang telah saya berikan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa menjadi penting untuk menggugah kesadaran toleransi masyarakat Indonesia. Tapi nih, sebelum diuraikan bagaimana cara kita mengembangkan toleransi dan menghapuskan tindakan diskriminasi, kita perlu tahu juga nih, kenapa sih terjadi tindakan diskriminasi di Indonesia? Padahal ya, kalau kita sadari Indonesia itu aja bisa merdeka karena para leluhur sadar akan pentingnya toleransi dan akhirnya berhasil bersatu dan memperoleh kemerdekaan. Kalau kalian coba cari di Google atau kalian coba melakukan riset secara independen, kalian pasti menemukan akan ada sangat banyak sekali situs, baik itu website ataupun artikel atau penelitian-penelitian tertentu yang memaparkan faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan diskriminasi. Berdasarkan semua referensi tersebut, menurut saya secara pribadi, alasan pertama dan utama terjadinya diskriminasi di Indonesia itu adalah karena kegagalan pemahaman dan pengamalan spirit dari sila-sila yang ada dalam Pancasila, terutama sila ketiga. Kegagalan tersebut terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman terhadap Pancasila, sehingga masyarakat itu kurang memahami nilai-nilai dan makna-makna apa sih yang ingin disampaikan dalam Pancasila sebagai prinsip hidup atau yang dikatakan sebagai way of life. Dan seiring berkembangnya teknologi, jadi banyak masyarakat yang merasa bahwa Pancasila itu sekarang menjadi kurang relevan. Akhirnya, seluruh hal tersebut menimbulkan kegagalan kesadaran masyarakat akan betapa pentingnya toleransi bagi kemerdekaan dan kelangsungan atau keeksistensi bangsa. Akhirnya sikap yang tumbuh adalah sikap intoleran yang cenderung atau lebih menitik beratkan terhadap kepentingan pribadi, bukan kepentingan bersama. Namun, perlu kita sadari juga bahwa sebagian tindakan diskriminasi yang terjadi di Indonesia itu juga disebabkan karena dapat dikatakan tradisi atau sejarah atau latar belakang dari golongan tertentu. Misalnya saja budaya patriarkis yang cukup kuat di Indonesia itu menyebabkan di Indonesia seringkali terjadi diskriminasi gender seperti seksisme. Dan biasanya hal tersebut ini atau tindakan diskriminasi ini menjadi hal yang mendarah daging dan sistematis. Dalam kata ini artinya itu adalah dilanggengkan. Biasanya tindakan diskriminasi semacam ini itu terjadi dalam bentuk stereotyping dan juga labeling. Seperti apa yang telah dipaparkan di atas, kita tahu bahwa toleransi ini memiliki peranan vital dalam kelangsungan bangsa. Sebagai negara yang majemuk, Indonesia itu memiliki potensi untuk menjadi negara yang kuat apabila terdapat persatuan, sehingga semua keberagaman tersebut dapat dilanggengkan dan tentunya Indonesia bisa menjadi negara yang terus berkembang. Namun, apabila tidak terdapat kesadaran toleransi, maka ini akan sangat bersifat kontraproduktif bagi negara. Mengapa demikian? Mengingat adanya keberagaman yang sangat banyak di Indonesia, jika tidak ada toleransi sebagai pemersatu, maka Indonesia akan sangat sulit untuk berkembang, karena secara internal saja sudah tidak terintegrasi. Hal tersebut dapat dilihat dari contoh kasus yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus konflik agama di Maluku, yang menelan kurang lebih 8.000 sampai 9.000 korban jiwa, menghancurkan
atau menyebabkan kerusakan sebanyak 29.000 rumah terbakar, 45 masjid, 47 gereja, 719 toko, 38 gedung pemerintahan, dan 4 bank yang hancur. Menurut saya, kasus tersebut menjadi bukti yang konkret yang menunjukkan bahwa kasus diskriminasi memang sangat bersifat kontraproduktif bagi kelangsungan negara. Nah, ini pun menjadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan, karena pada saat kita membandingkan Indonesia dengan negara-negara di luar sana, terutama negara-negara industri terkemuka, mereka fokusnya sudah untuk mengembangkan atau istilahnya menjadi lebih maju lagi. Tapi Indonesia sampai sekarang masih seringkali mengurusi hal-hal yang seharusnya sudah tidak terjadi lagi sejak kemerdekaan diproklamasikan. Selanjutnya, prinsip etis mana yang dilanggar dalam tindakan diskriminasi? Pada dasarnya, tindakan diskriminasi, terutama rasisme, itu sangat melanggar prinsip penghormatan terhadap martabat manusia yang tentunya harus dihargai. Hal tersebut merupakan kewajiban manusiawi, yang artinya semua pelaku tindakan diskriminasi itu tidak bermoral. Setelah kita mengetahui semua jawaban dari pertanyaan sebelumnya, dapat kita tarik suatu konsensus bahwa tindakan diskriminasi itu harus dihapuskan dan toleransi masyarakat Indonesia itu harus ditingkatkan. Dengan demikian, bagaimana cara mengembangkan toleransi dan menghapuskan tindakan diskriminasi? Menurut saya secara pribadi, cara yang pertama yang seharusnya dilakukan adalah memahami atau istilahnya mencari tahu mengenai landasan historis negara Indonesia. Ketika kita memahami akan sejarah Indonesia dari sebelum diproklamasikan kemerdekaan sampai sekarang, kita akan memahami betapa pentingnya persatuan dan dengan demikian betapa pentingnya toleransi, karena toleransi merupakan kunci persatuan. Setelah memahami hal tersebut, hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memahami secara betul nilai-nilai, makna, serta spirit yang disampaikan melalui sila-sila dalam Pancasila, terutama sila ketiga. Karena setelah kita mengetahui betapa pentingnya toleransi, kita harus tahu toleransi itu apa dan sikap-sikap apa yang menunjukkan seorang itu toleran. Dan semua hal tersebut itu dipaparkan atau istilahnya disampaikan melalui sila ketiga. Sesuai dengan spirit sila ketiga, menjadi toleran berarti pertama-tama kita harus menurunkan ego kita. Artinya, kita harus menghapuskan sikap-sikap yang lebih menitik beratkan segala sesuatu terhadap diri sendiri. Kita harus juga menegaskan kesosialan manusia yang menyuarakan bahwa eksistensiku terpaut dengan eksistensi orang lain. Selanjutnya, kita harus mengembangkan sikap solider terhadap perbedaan, yang berarti kita mengakui adanya kesetaraan dalam perbedaan. Yang selanjutnya, kita juga harus memiliki sikap inklusif, yang berarti kita mampu berempati. Hal tersebut menurut saya menjadi sangat penting. Mengapa? Karena ketika kita mampu berempati, yang artinya kita mampu memposisikan diri kita di tempat atau posisi orang lain, kita tidak akan bersikap intoleran. Dalam artian kita bisa menjadi selfless. Mengapa demikian? Karena kembali lagi, pada dasarnya siapa sih yang ingin didiskriminasi? Siapa sih yang ingin diperlakukan beda hanya karena perbedaan agama, atau hanya karena perbedaan bentuk wajah, atau bahkan hanya karena perbedaan gender atau perbedaan warna kulit? Tidak ada. Yang terakhir yang harus kita ketahui adalah kita harus mengembangkan sikap saling mengakui dan menyadari bahwa setiap individu itu pasti memiliki perbedaan. Bahkan seorang yang lahir kembar identik aja, pasti dari cara mereka berpikir, cara mereka atau kepercayaan mereka pasti itu berpotensi memiliki perbedaan. Dan akan perbedaan tersebut kita harus selalu menghargai dan menghormati semua perbedaan yang ada yang dimiliki oleh setiap individu. Dan ketika kita berhasil mencapai semua cara-cara yang telah dipaparkan, saya yakin toleransi kita pasti, sikap kita itu pasti akan lebih toleran dan tindakan diskriminasi dapat terhapuskan. Mas kemudian cara proses itu toleransi. Nah, kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir tanpa di skip, saya pastikan tidak akan seperti pria yang di awal tadi. Nah, setelah kita mengetahui betapa pentingnya toleransi dan bagaimana cara mengembangkan toleransi, mari kita gunakan pengetahuan ini secara bijak dan selangkah lagi menjadi lebih toleran.
kalau kita tidak bisa mengatasi tindakan diskriminasi yang ada di Indonesia, sebaiknya kita pastikan bahwa diri kita sendiri tidak terlibat menjadi salah satu pelaku. Dengan demikian, mari kita bersama-sama menjadi selangkah lebih toleran lagi dan hidupkan spirit sila ketiga Pancasila.